Terima kasih dan selamat pagi Ibu dosen. Baik, di sini saya menjelaskan tentang materi saya. Materi saya tentang organisme aseluler dan seluler. Baik, organisme itu sendiri adalah makhluk hidup yang mampu melakukan proses kehidupan seperti bernapas, bertumbuh berkembang biak, dan beradaptasi. Baik, yang berikutnya, organisme aseluler. Organisme aseluler adalah bentuk kehidupan yang tidak tersusun atas sel. Mereka hanya dapat hidup secara utuh dan hanya dapat berproduksi di dalam organisme hidup. Dan ciri-cirinya itu seperti yang pertama, tidak memiliki struktur inti atau membran sel dan sitoplasma. Yang kedua, tidak melakukan metabolisme sendiri. Yang ketiga, hanya aktif secara berada dalam ini. Yang terakhir, tidak bisa berkembang biak sendiri di luar inang. Baik, contoh organisme aseluler. Yang pertama itu virus. Dalam virus itu mengandung DNA dan RNA saja. Yang kedua, memiliki selubang protein dan hanya hidup dan berkembang biak dalam sel inang. Contohnya seperti virus. Baik, yang kedua, virus. Dalam virus ini, yang pertama, materi genetika berupa RNA pendek. Yang kedua, tidak memiliki protein pelindung. Umumnya seperti menyerapkan pertumbuhan. Yang ketiga, porion. Dalam porion ini adalah protein ambriobola. Yang kedua, tidak mengundangkan materi genetika. Yang ketiga, dapat menyebabkan penyakit sistem saraf. Contohnya seperti penyakit sapi gila. Baik, yang berikutnya, organisme seluler. Organisme seluler itu sendiri adalah makhluk hidup yang tersusun atas satu atau lebih sel dan mampu menjalankan fungsi kehidupan secara mandiri. Baik, yang berikutnya, jenis-jenis organisme seluler. Yang pertama, uniseluler atau bersel satu, contohnya seperti bakteri. Yang kedua, multiseluler atau bersel banyak, contohnya seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Baik, yang berikutnya, tipe sel pada organisme seluler. Yang pertama, sel abriotik. Yang kedua, sel eukariotik. Dalam sel abriotik ini, tidak memiliki inti sel sejati dan DNA berada di sitoplasma. Contohnya seperti bakteri. Yang kedua, sel eukariotik. Sel eukariotik ini mereka memiliki inti sel sejati dan memiliki organisme lengkap seperti mitokondria dan retikulum endoplasma, contohnya seperti tumbuhan, hewan, dan jamur. Baik, dalam kesimpulan materi saya ini, organisme aselurensi tidak memiliki sel dan tidak dapat hidup sendiri, contohnya seperti virus. Organisme seluler tersusun dari sel dan dapat melakukan semua fungsi kehidupan secara mandiri. Dan memahami perbedaan keduanya penting untuk mengenal berbagai bentuk kehidupan di bumi.